Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NPM A1B021012. Materi saya tentang pentingnya organisasi, manajemen, dan manajemen pendidikan. Baiklah, maaf tadi ada kesalahan teknis. Langsung saja, organisasi. Pengertian dari organisasi. Organisasi merupakan suatu tempat di mana kita berkumpul, bertukar pikiran, agar kita dapat mencapai tujuan bersama. Menurut Stoner, organisasi merupakan suatu pola hubungan-hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer untuk mengajar bersama. Pengorganisasian memiliki dua buah batasan, yaitu organik sebagai kata benda dan organizing sebagai kata kerja, yang menunjukkan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan secara sistematis. Organisasi memiliki tujuan-tujuan, terbagi menjadi tujuan secara mikro dan secara makro. Tujuan organisasi secara mikro, sebuah pemberdayaan potensi sebagai sarana optimalisasi fungsi, merupakan sebuah media untuk melakukan kerjasama, sebagai pemberantas sifat-sifat yang merugikan, melatih kemandirian. Tujuan organisasi secara makro, kerja di dalam organisasi, tercipta harapan masyarakat atas peran dari organisasi. Tahapan-tahapan dari organisasi. Yang pertama, pemilihan individu yang tepat. Yang kedua, program dan fungsi dari masing-masing jaringan. Yang kelima, solidaritas dan pengkaderan personil. Manajemen, pengertian dari manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus, yang berarti melakukan, menangani. Manajer yaitu to manage, yang berarti manajemen atau man. Adanya tujuan bersama dan kepentingan yang sama untuk yang akan dicapai, adanya kerjasama di antara sekelompok orang, adanya pembagian tugas, kerja, dan tanggung jawab yang telah diatasi, adanya hubungan formal dan ikatan kerja yang tertib, ada atau organisasi untuk individu, organisasi pada akan diatur. Adanya relationships in organizing dan human organization, adanya the nature of man and the nature of organizing, adanya komunikasi dan delegation of authority, pentingnya manajemen dalam mencapai tujuan kelompok, manajemen produksi, mengumpulkan dan mengatur sumber daya, mengintegrasikan sumber daya upaya kelompok untuk menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya untuk kemakmuran masyarakat yang lebih baik dalam membantu membuat tugas yang daya yang langka dan dapat meningkatkan penetapan struktur organisasi yang sehat merupakan salah satu tujuan manajemen yang selaras dengan tujuan organisasi. Menyediakan pemanfaatan maksimum sumber daya yang langka dengan memilih penggunaan terbaiknya di dalam industri dan berbagai penggunaan. Mengurangi biaya. Manajemen menggunakan sumber daya fisik, koordinasi yang terbaik, perencanaan atau pengorganisasian, man, money, materials, method, mesin, market, minute, dan informasi pendidikan. Beberapa kanal adalah centrum mutu, peran serta, rendahnya tingkat relevansi pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, dan kurangnya pemerataan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membangun pendidikan antara lain pendidikan yang bermutu tinggi untuk seluruh kualitas dengan peningkatan nasional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik secara mengerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum, berupa
diversifikasi kurikulum agar dapat memenuhi keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Kesimpulannya, pada dasarnya organisasi dan manajemen merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Manajemen pendidikan diciptakan agar guru bekerja dan mendidik peserta didik secara optimal. Pengelolaan manajemen yang ada harus berlandaskan kemanusiaan dan integrasi agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal ke depannya. Ada pun tujuan dari sebab yang ditinjau, yaitu mengenai bagaimana mengapresiasi murid-murid dari perbandingannya mengapresiasi karyawan, prinsip-prinsip manajemen itu sendiri. Organisasi manajemen berkaitan dengan bagaimana sebuah wadah dapat berisi hal yang bermanfaat dengan mengelola unsur-unsur di dalam wadah tersebut secara efisien untuk melakukan kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan mencari potensi peserta didik dapat dikelola dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya? Ya, Jessica Sakila. Terima kasih kepada Sri Wahyuni telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya Jessica Sakila Putri Irawan dengan NPM A1B021011. Saya ingin bertanya, dalam pembentukan wadah pada tahapan organisasi, apa saja hal yang harus dipertimbangkan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, biarkan saya langsung menjawab pertanyaan dari Jessica tadi. Dalam pembentukan wadah pada tahapan organisasi, hal-hal yang harus dipertimbangkan agar tujuan dari organisasi dapat tercapai yaitu pertama, pemilihan individu yang tepat sangat penting untuk ditempatkan agar dapat memenuhi fungsi dan peran dalam organisasi. Yang kedua, pembentukan wadah yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Yang ketiga, pengelolaan program dan fungsi masing-masing komponen dalam organisasi. Yang keempat, perluasan jaringan supaya fungsi organisasi dapat berkembang dan berkontribusi secara lebih luas. Yang kelima, solidaritas dan pekaderan personil dapat memerankan fungsi dalam organisasi. Itulah jawaban dari saya. Apakah Saudari Jessica puas? Terima kasih kepada Saudari Sri yang telah menjawab. Jawabannya dapat diterima. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, ada orang, anjir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Sakila Putri Irawan dengan NPM A1B021011. Di sini saya akan menampilkan presentasi hasil makalah saya yang berjudul Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peningkatan Prestasi Akademik. Langsung saja ke latar belakang, yaitu pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara yang sedang membangun, ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Prestasi akademik menurut perspektif kognitif sosial dipandang sebagai hubungan yang kompleks antara kemampuan individu, persepsi diri, penilaian terhadap tugas, harapan akan sukses, strategi kognitif, dan regulasi diri sendiri, gender, gaya pengasuhan, status sosioekonomi, kinerja, dan sikap individu terhadap sekolah.
Langsung saja pembahasan yang akan dibahas yaitu penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, peningkatan prestasi akademik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya, sistem penerimaan peserta didik baru. Menurut Imron 2012, dalam jurnal Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online, Asri Ulfa 2006, bahwa sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua sistem dalam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu pertama, dengan menggunakan sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Yang kedua, dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem penerimaan peserta didik baru yang pertama dengan sistem informasi penerimaan peserta didik baru secara online. Sistem penerimaan peserta didik baru berbasis web atau online mampu menangani kegiatan pendaftaran calon siswa. Keluaran utama sistem ini yaitu menyajikan hasil pendaftar calon peserta didik baru melalui media internet atau online dan kemudahan dalam pendaftaran tanpa harus datang langsung. Yang kedua, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017, dengan penerapan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Selanjutnya, peningkatan prestasi akademik. Prestasi akademik adalah hasil belajar dalam bidang akademis yang merefleksikan kemampuan dan kinerja mahasiswa terhadap materi pelajaran yang bersifat multidimensi dan psikomotor yang diberi dengan nilai. Mohon screen. Apakah sudah bisa dilihat PPT-nya, teman-teman? Jawab nih. Ya, sudah. Lanjut saja, peningkatan prestasi akademik. Prestasi akademik adalah hasil belajar dalam bidang akademis yang merefleksikan kemampuan dan kinerja mahasiswa terhadap materi pembelajaran pada peserta didik yang lazimnya ditunjuk dengan nilai. Itu kan nomor 6. Faktor yang mempengaruhi prestator, baik eksternal maupun internal. Yang pertama ada proses aktivitas yang terjadi pada pusat syarat individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda dengan sebelumnya. Sedangkan proses belajar adalah taraf keberhasilan seorang murid dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Prestasi belajar merupakan hasil belajar atau hasil penilaian secara menyeluruh. Selanjutnya, self-regular learning. SRL merupakan kegiatan di mana individu belajar secara aktif sebagai pengatur proses mengontrol dan mengevaluasi dirinya secara akan berbagai strategi. Penelitian sebuah self-regular learning itu yang belajar berhasil belajar juga harus. Menurut Pintrick, strategi pengaturan diri dalam belajar secara umum meliputi 3 macam strategi, yaitu strategi regulasi kognitif, strategi regulasi motivasional, dan strategi regulasi behavioral akademik. Faktor-faktor yang mempengaruhi SRL.
Learning dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu keyakinan diri, motivasi, dan tujuan. Self-sufficiency mengacu pada kepercayaan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk belajar atau melakukan keterampilan pada tingkatan tertentu. Sedangkan motivasi menurut Bandura merupakan sesuatu yang menggerakkan individu pada tujuan dengan harapan akan mendapatkan hasil dari tindakan itu dan adanya keyakinan diri untuk melakukannya. Dan tujuan merupakan kriteria yang digunakan individu untuk memonitor kemajuan belajarnya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan menurut peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Adapun sistem penerimaan peserta didik baru adalah cara penerimaan peserta didik baru yang mana melalui tahapan pendaftaran, seleksi penerimaan dengan berbagai sistem, serta penerimaan yang dapat dilihat melalui situs online. Berdasarkan beberapa belajar dalam bidang akademis yang merefleksikan kemampuan dan kinerja mahasiswa terhadap materi pelajaran yang bersifat aktif dan psikomotor yang diberikan oleh pendidik sebagai kepada peserta didik yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai. Meningkatnya prestasi akademik sehingga dipengaruhi juga oleh self-regular learning. Selanjutnya saran kepada pihak sekolah hendaknya memberikan sumber-sumber yang kaitan dengan penerimaan peserta didik baru, sehingga prinsip-prinsip dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dijalankan dengan lebih maksimal, dan peningkatan prestasi akademik akan lebih meningkat setelah penerimaan pelatihan. Diharapkan untuk terus mengaplikasikan hasil pelatihan ke dalam proses belajar di semester-semester berikutnya, dengan menggunakan aspek kognitif, motivasional, maupun behavior. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya. Bagi teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, kepada Sri Wahyuni dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih pada saudari Jessica yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Menurut Anda, apakah sistem pendaftaran peserta didik baru secara online termasuk cara yang efektif dalam pembelajaran? Baiklah, saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni. Ya, menurut saya iya, karena adanya sistem yang dapat melakukan penginputan data, penyaringan data pendaftar, sehingga perencanaan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis website yang dibuat dapat menampilkan informasi mengenai prosedur, syarat, biaya, dan proses pendaftaran mahasiswa baru pada STMIK secara online, sehingga dapat membantu calon mahasiswa baru dalam melakukan proses pendaftaran, yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Itu saja jawaban dari saya. Bagaimana menurut Sri Wahyuni? Apa dapat diterima? Baiklah, jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Hanya itu hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mia Afiani dan NPM A1B021017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi prinsip dan teknik supervisi pendidikan. Next, Ma. Baik, di sini ada pengertian supervisi pendidikan. Dilihat dari sudut etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi, supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas, melihat dalam hubungannya dengan masalah supervisi, dapat diartikan dengan memilih, mengontrol, atau mengawasi. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi dapat kita artikan sebagai pembinaan, sedangkan sarana pembinaan tersebut bisa untuk kepala sekolah, guru, pegawai, tata usaha. Namun yang menjadi sasaran supervisi diartikan pula pembinaan guru. Next. Selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan adalah yang pertama ada membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua yaitu membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Di sini ada 8. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang 7, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi. Dan yang terakhir, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi. Selanjutnya, prinsip dasar supervisi. Yang pertama, prinsip sinifik. Yang kedua, prinsip demokratis. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Selain 4 prinsip supervisi di atas, juga terdapat prinsip supervisi menurut Gunawan. Yang pertama, prinsip fundamental atau dasar, dan yang kedua yaitu prinsip praktis. Selanjutnya yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi. Teknik supervisi yang bersifat kelompok, yang pertama ada rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, workshop, tukar-menukar pengalaman. Selanjutnya, yaitu supervisi ialah pembinaan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Supervisi dapat kita artikan untuk kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha. Namun yang menjadi sasaran supervisi diartikan pula pembinaan guru. Adapun tujuan supervisi pendidikan ialah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan diantaranya adalah sebagai arah pendidikan, tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Dalam hal ini, tujuan pendidikan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, untuk Rani Suraman, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Saya ucap pada penyanyi saya itu apakah ada permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan di Baik, berikan saya waktu 2 menit untuk mencari jawabannya.
Baik, untuk pertanyaan dari Rani Surahman, yaitu apakah ada permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah? Ada. Permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan terkait sumber daya guru di sekolah adalah rendahnya motivasi guru untuk disupervisi karena guru cenderung memandang bahwa supervisi merupakan model pengawasan terhadap guru dengan menekan kebebasan guru untuk menyampaikan pendapat. Bagaimana Rani? Apakah sudah jelas dan dapat diterima? Baiklah, Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11B 021 028. Di sini saya akan poin yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, definisi pembiayaan pendidikan, yang kedua, jenis-jenis biaya pendidikan, yang ketiga, komponen biaya pendidikan, yang keempat, model pembiayaan pendidikan, yang kelima, efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Next. Yang pertama yaitu ada definisi pembiayaan pendidikan. Next. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 31, yaitu setiap warga negara berhak atas pendidikan. Hal ini membuktikan adanya pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Faktanya, tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena faktor termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi ini kemudian mendorong dimasukkannya klausul pendidikan dalam amandemen Undang-Undang 1945. Next. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis biaya pendidikan. Next. Next. Biasanya, biaya pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung. Yang kedua, biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung. Yang ketiga, yaitu biaya pribadi dan biaya masyarakat. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah, dan termasuk di dalam foregone opportunities. Yang keempat, yaitu monetary cost dan non-monetary cost. Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Next, Mo. Yang ketiga, yaitu ada komponen biaya pendidikan. Dalam menghitung biaya pendidikan sekolah, Halak menjelaskan bahwa banyak komponen yang harus diperhatikan dalam pembuat anggaran. Komponen yang dimaksud adalah, yang pertama, meningkatkan KBM, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, pembinaan tenaga kependidikan, rumah tangga sekolah, pengadaan alat-alat belajar, kesejahteraan, pengadaan bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, pengadaan alat-alat belajar. Next. Sarana sekolah, pembinaan tenaga pendidikan, pembinaan siswa, pengadaan bahan pelajaran, pengelolaan sekolah, pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan, peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, serta peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek. Next, Mal. Yang keempat, yaitu ada model pembiayaan pendidikan. Di antara sekian banyak model pendanaan pendidikan yang diajukan oleh para ahli, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
model dana ehantum mumi, yang kedua model landasan perencanaan, yang ketiga model perencanaan pokok jaminan pajak, yang keempat model persamaan persentase, yang kelima model perencanaan persamaan kemampuan, model pendanaan negara sepenuhnya, model sumber pembiayaan, model surat bukti penerimaan, model rencana bobot siswa, model berdasarkan pengalaman, model berdasarkan usulan, model berdasarkan kebijaksanaan. Next, Mal. Yang kelima yaitu ada efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Konsep efisiensi harus selalu dikaitkan dengan efektivitas, karena dari sudut pandang ekonomi, efektivitas adalah bagian dari konsep penyebab efisiensi. Tingkat efektivitas terkait erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harga yang dinaikkan. Dalam dunia pendidikan, efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola distribusi dan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang telah dikelola secara efisien dengan manajemen yang efektif. Program pendidikan yang efektif dan efisien harus mampu menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan sumber daya pendidikan yang dapat mencapai tujuan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Next, Mal. Gartner 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi karena menurutnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada hasil kualitatif berkaitan dengan pencapaian visi. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektif jika kegiatan yang dilakukan dapat mengelola biaya kegiatan untuk mencapai tujuan hasil kualitatif sesuai dengan mengatur rencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas efektivitas biaya adalah kemampuan pembiayaan untuk mencapai target dan target sesuai dengan rencana. Next, Mal. Oke, itulah hasil presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin tidak ada yang bertanya. Mungkin itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aras Ratu Sadina, NPM A1B021021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan yang Bermutu. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pemerataan pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebut ideal, pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama, terutama di negara-negara berkembang. Pendidikan berupa Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Harus bisa untuk rakyat tertentu yang mampu, sedangkan untuk bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Selain masyarakat di Indonesia, mutu guru yang memerlukan perbaikan pendidikan guru, pembinaan karir, dan penghasilan guru. Di satu pihak, pendidikan bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik, lebih maju, dan lebih
pendidikan paling rendah sampai di Jepang, pandangan hidup yang mengutamakan solidaritas masyarakat berpengaruh bagi penyelenggara menghasilkan membuatnya fungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama memperoleh pendidikan. Hal ini tidak penting dua aspek penting, yaitu keadilan akses terhadap pendidikan yang merata, berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan telah adil jika antara kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Yang keempat itu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil, maka dilakukan berbagai upaya dengan sungguh-sungguh mencari solusi dari permasalahan guru maupun pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah, sarana olahraga untuk setiap sekolah, baik yang di perkotaan maupun di perdesaan sesuai kebutuhannya. Memberikan kepada siswa yang berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu, prioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah. Walau begitu, pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, sedang berusaha dengan keras untuk meratakan pendidikan di Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi saya, yaitu pemerataan pendidikan yang ada saat ini masih kurang terrealisasikan dengan baik. Permasalahannya yaitu karena pendidikan itu sendiri dari pemerintah itu yang jumlahnya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan tahun dan pengadaan teknologi informasi seperti televisi dan radio. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan materi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Baiklah, kepada Putri Junita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Junita, NPM A1 B01005. Saya ingin bertanya, menurut Anda bagaimana solusi dari masalah pendidikan di Indonesia yang tidak merata? Terima kasih. Oke, baiklah. Saya langsung saja menjawab pertanyaan dari Putri. Menurut saya, pendidikan di Indonesia ini belum merata secara kuantitas dan kualitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dan masyarakat sudah melakukan solusi pendidikan seperti sistem zonasi, beasiswa, dan peraturan batas minimal kerja untuk mencegah adanya pekerjaan anak. Itu saja jawaban dari saya. Bagaimana menurut Putri, apakah bisa diterima? Jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, saya akhiri presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan ke presentator selanjutnya. khusus manajemen kesiswaan. Manajemen layanan khusus atau MLK di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Manajemen merupakan proses penataan atau pendayagunaan dengan menggunakan sumber-sumber potensial baik manusia maupun non-manusia guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus di Indonesia di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran setelah dapat memenuhi kebutuhan khusus serta di sekolah. Layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Layanan pembinaan manajemen kesiswaan. Layanan pembinaan manajemen siswaan ini ada 3 layanan. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling merupakan perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah. Keluarga dan masyarakat serta fungsi memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, lapangan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Yang kedua adalah layanan perpustakaan.
Layanan perpustakaan ini menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Keberadaan perpustakaan sangatlah penting karena perpustakaan juga dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di sekolah. Yang ketiga ada prestasi non-akademik, merupakan prestasi yang sangat berpengaruh pada pengembangan diri peserta didik. Maka dari itu prestasi non-akademik perlu diperhatikan karena terkait dengan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Kemudian ada layanan pendukung manajemen kesiswaan. Yang pertama ada layanan kantin. Kantin ini diperlukan di setiap sekolah agar kebutuhan anak terhadap makanan yang bergizi dan higienis bagi anak sehingga kesehatan anak terjamin selama di sekolah. Guru bisa mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelola kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Sasaran utama UKS dalam meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. Program UKS adalah yang pertama mencapai lingkungan hidup yang sehat, yang kedua pendidikan. Kemudian ada layanan asrama. Bagi siswa, layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal. Layanan asrama di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi. Dan yang keempat ada layanan transportasi sekolah. Transportasi sekolah dan pendidikan. Adanya transportasi sekolah dapat membantu siswa untuk lebih disiplin karena bisa datang dan pulang tepat pada waktunya dan membuat orang tua siswa lebih percaya akan keselamatan anak mereka dari berangkat sekolah sampai pulang ke rumah kembali. Dan adapun kesimpulan dari layanan khusus atau MLK di sekolah, suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar di sekolah. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Siswa adalah orang yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Dan layanan pendukung, di mana layanan pembinaan terdapat layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, dan prestasi non-akademik. Sedangkan layanan pendukung terdapat layanan kantin, layanan kesehatan, layanan asrama, dan layanan bantuan biaya. Itu saja. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oh, baiklah, kepada Inaya, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ines Zikra Sadika dengan NPM A1B02106. Saya akan bertanya, mengapa manajemen layanan khusus diperlukan dalam manajemen berbasis sekolah? Sekian, terima kasih. Oke, baiklah Inaya. Mengapa manajemen layanan khusus diperlukan dalam manajemen berbasis sekolah? Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Itu saja, Inaya. Bagaimana? Baik, jawabannya cukup jelas. Terima kasih, Perika. Baiklah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Atas waktunya, dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Bunga Desilia dengan NPMA 1B021036. Di sini saya akan membahas tentang manajemen biaya pendidikan. Baiklah, selanjutnya. Biaya dalam pendidikan. Biaya merupakan salah satu unsur atau instrumen yang mempengaruhi terselenggaranya pendidikan, baik tujuan pendidikan secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Suhardan Ridwan Enas 2012 nomor 21 dalam bukunya yang berjudul Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, bahwa sumber biaya pendidikan antara lain berasal dari pemerintah seperti APBN dan APBD, sekolah, masyarakat, dunia bisnis, dan hibah. Terdapat pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, salah satu di antaranya adalah pemberian dana BOS. Apa tujuan dari pengelolaan biaya pendidikan tersebut? Guna merealisasikan tujuan dari pendidikan, diperlukan kegiatan pengelolaan keuangan, menganalisis kebutuhan dana kegiatan sekolah, sehingga dapat direncanakan, dikumpulkan, dicatat, dan digunakan secara transparan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah yang efektif dan efisien. Yaitu seperti guna meningkatkan potensi dan ketepatan penggunaan keuangan sekolah, memastikan kebenaran bahwa dana yang ada digunakan setiap hari itu untuk sekolah dan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk reinvestasi. Lalu meningkatkan responsibilitas dan kejelasan keuangan sekolah dan memelihara barang milik sekolah seperti properti dan mengurangi penyalahgunaan anggaran sekolah. Dan yang terakhir, memelihara aturan dan praktik yang diketahui dan sah untuk menerima, mencatat, dan mengeluarkan dana. Apa saja prinsip dalam dasar pengelolaan biaya pendidikan tersebut? Terdapat beberapa prinsip dari pengelolaan biaya pendidikan menurut PP nomor 8 tahun 2008, pasal 59 dan UU nomor 20 tahun 2003, pasal 8, yaitu seperti prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan prinsip efektivitas. Lalu bagaimana proses pengelolaan biaya pendidikan? Sukharsini Arikunto tahun 2003 nomor 1 mengemukakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, proses pengelolaan biaya pendidikan meliputi 3 unsur, yaitu penganggaran dana, budgeting, lalu pencatatan, accounting, dan ketiga, pengujian, auditing. Baiklah, sebelum masuk ke kesimpulan, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Naswa, dipersilakan. Terima kasih kepada Tiara sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Naswa Nindila Darwifa dengan NPM A1B021027. Saya ingin bertanya, di dalam pengelolaan pendidikan pastinya terdapat masalah yang akan terjadi saat mengelola biaya pendidikan itu. Nah, dengan begitu, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir masalah yang terjadi saat penggunaan biaya anggaran sekolah itu? Terima kasih, sekian dari saya. Oke, pertanyaan dari Naswa, hal apa saja yang bisa dilakukan dalam meminimalisir masalah penggunaan anggaran sekolah? Langsung akan saya jawab. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah penggunaan anggaran sekolah, seperti memperbaiki manajemen keuangan, kreativitas mencari pemasukan. Di sini maksudnya jaringan yang dibangun oleh pihak sekolah harus kuat secara eksternal sehingga dapat membantu meningkatkan sumber pemasukan keuangan ke sekolah. Lalu reformasi secara mental. Maksudnya bisa jadi penyebab masalah keuangan di sekolah adalah mental-mental korup yang masih ada di sebagian pengelola. Dan mencari pemasukan internal sekolah, yaitu sekolah bisa membuat unit-unit usaha yang dapat membantu meningkatkan pemasukan keuangan internal sekolah. Melalui koperasi, hal ini bisa diwujudkan. Lalu yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah memanfaatkan lembaga pinjaman dana pendidikan.
Dalam hal ini, sekolah bisa menjalin kerjasama dalam lembaga pinjaman dana pendidikan yang terpercaya untuk membantu mengatasi masalah keuangan. Baiklah, bagaimana dengan Naswa? Apa sudah jelas? Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Saya kira saya sudah paham. Oke, terima kasih Naswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang lainnya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan dan saya akan menyampaikan presentasi tentang pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kan dalam proses pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan masyarakat bangsa negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang bermutu sesuai dengan memandang gender. Pendidikan pada dasarnya harus mampu menyediakan lingkungan yang mampu mewujudkan kepatuhan individu maupun terdidik. Untuk mewujudkan pendidikan yang demikian adalah kegiatan yang di luar sekolah yang mampu berikan kesempatan yang lebih pada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi. Salah satunya dengan sebagai ekstrakurikuler adalah satu bentuk kegiatan di luar jam kegiatan sekolah serta termasuk jam sekolah tambahan bagi peserta didik yang bersifat mengulang, memperdalam dan melatih si tertentu. Dengan kegiatan tambahan yang memiliki kreativitas yang berhubungan langsung dengan materi pelajaran biasa. Banyak yang lainnya. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ekstrakurikuler dan kegiatan belajar. Sebagian besar sekolah mewajibkan siswanya untuk mengikuti ekstrakurikuler, tidak mewajibkan pada jam luar pelajaran. Padahal dilihat dari manfaatnya, banyak sekali manfaat jika mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Salah satu manfaatnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan sekolah maupun luar sekolah, tergantung dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan kegiatan jenis ekstrakurikuler. Kegiatan dilakukan untuk melakukan perkembangan minat dan bakat peserta didik dan pemantapan perkembangan kepribadian siswa yang cenderung berkembang untuk memilih jalan tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat dan bakat untuk mengikuti kegiatan tersebut melalui bimbingan dan pelatihan guru. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti para siswa. Selanjutnya, pengelolaan ekstrakurikuler siswa. Sudah merencanakan dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, diantaranya adalah kegiatan keagamaan atau rohis, bidang pendidikan, pembinaan mata pelajaran olimpiade, bidang olahragaan, bola kaki, bola voli, dan kesenian tari saman, dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Namun dalam sekolah ini masih ada sebagian yang tidak ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena sarana untuk melakukan kegiatan kurang mencukupi, sehingga siswa dan siswi kurang berminat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan masih kurangnya pembinaan dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut, sehingga membuat para siswa dan siswi tidak mau untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
Seperti yang dibilang tadi, tujuan pengelolaan ekstrakurikuler dalam metode pengumpulan data salah satu wadahnya ialah pembina di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam kegiatan ekstrakurikuler didasari atas tujuan daripada kurikulum sekolah. Melalui dengan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, siswa dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya. Kegiatan sekolah, terkhususnya kegiatan ekstrakurikuler, merupakan kegiatan yang terkoordinasi, terarah, dan terpadu dengan kegiatan lain di sekolah guna mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Kegiatan terkoordinasi di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibimbing oleh guru sehingga waktu berjalan dengan baik. Nah, ini ada hal yang harus ditentukan. Kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan kemampuan siswa beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. Kemudian dapat mengetahui, mengenal, serta membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan dan mengembangkan kreativitas peserta didik, dan peserta dapat mengembangkan bakat yang ada di dalam diri siswa dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini juga memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. Kemudian mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh dengan karya. Kemudian melatih sikap disiplin, kejujuran, dan kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kemudian mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasi hubungan dengan Tuhan, Rasul, manusia, Tuhan, alam semesta, dan bukan diri sendiri. Kemudian mengembangkan sensitivitas pendidik dalam melihat persoalan sosial dan keagamaan. Kemudian memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan, dan terampil. Kemudian memberi peluang pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, human relation, dengan baik secara verbal dan non-verbal. Nah, itu saja dari saya. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya akan langsung kesimpulannya. Kesimpulannya ialah perencanaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalisasi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Itu saja dari saya alihkan kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neswan Indila Darwifa dengan NPM A1B 021027. Di sini saya akan mempresentasikan materi Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS dalam manajemen berbasis sekolah. Langsung saja. Isi dari makalah ini: 1. Definisi Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. 2. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah. 3. Prinsip penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah. Dan 4. Tahap-tahap penyusunan Rancangan Pengembangan Sekolah. 1. Definisi Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. Manajemen berbasis sekolah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana dengan hal ini, sekolah dituntut untuk menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan MBS tersebut. Di dalam pelaksanaannya, MBS memiliki rencana pengembangan sekolah atau RPS yang diterapkan. Rencana pengembangan sekolah (RPS) adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan sekolah yang telah ditetapkan. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, peningkatan pengembangan dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. 2. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. Tujuan dari Rencana Pengembangan Sekolah adalah untuk: 1. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. 2. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Dan 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. 3. Prinsip penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. Prinsip yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS yaitu: 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Akuntabel, 4. Berwawasan ke depan, dan 5. Smart, Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely. 4. Tahap-tahap penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS memiliki tahapan-tahapan yang mencakup: A. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. B. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini atau IPS. C. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. D. Mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. E. Menyusun rencana strategis. F. Menyusun rencana tahunan. G. Melaksanakan rencana tahunan. Dan H. Memonitor dan mengevaluasi. Sekian materi dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk 1 pertanyaan. Baiklah, kepada Yulia, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah, terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Naswa. Pertanyaan saya tentang materi yang dijelaskan tadi adalah, tadi kan sudah disebutkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RPS. Nah, bisa dijelaskan lagi prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya jawab langsung. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan RPS yang baik, antara lain: A. Partisipatif. Di dalam partisipatif artinya semua pihak memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan setiap warga sekolah dan stakeholder, kepala sekolah, guru, siswa, dan semua pihak yang berkepentingan untuk terdorong agar menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga dengan hal ini, setiap pihak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan sekolah karena telah menggunakan haknya tadi. B. Transparan. Artinya RPS yang transparan akan memudahkan akses informasi yang akurat dan memadai mengenai RPS sehingga akan timbul kepercayaan antar stakeholder dan setiap warga sekolah. C. Akuntabel.
RPS mampu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan di segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. D. Berwawasan ke depan. Artinya RPS yang baik memuat pandangan jangka panjang demi kemajuan sekolah. Karena sesuai namanya, RPS adalah suatu rencana yang ditujukan untuk masa depan. E. Smart, spesifik yang artinya lebih rinci, measurable yang artinya terukur, attainable yang artinya dapat tercapai, reliable yang artinya dapat diandalkan atau dapat dipercaya, timely yang artinya tepat waktu. Sekian dari saya. Apakah Yulia bisa menerima jawaban dari saya? Oke, terima kasih untuk jawabannya Naswa. Saya rasa sudah bisa dimengerti. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya, kegiatan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam program. Perincian program ke dalam kegiatan akan memperjelas isi program. Program sekolah disusun secara partisipatif melalui tim sekolah atau pemimpinan sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, orang tua, peserta didik, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari transparansi sekolah, sehingga menunjukkan akuntabilitas yang tinggi. Implementasi model manajemen berbasis sekolah akan menjamin mutu sekolah jika manajemennya dikelola secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, maka hasil yang diperoleh akan memenuhi standar dan kualitas yang jelas, terjangkau, dan terukur. Dalam penerapannya diharapkan rencana pengembangan sekolah dilaksanakan dengan keterlibatan seluruh warga sekolah dan stakeholder, sehingga akan timbul rasa tanggung jawab demi kemajuan sekolah. Baiklah, sekian dari saya. Saya alihkan kepada penyaji selanjutnya. Baiklah. Sebelumnya saya minta tolong kepada Iqbal Thorik untuk share screen. Baiklah, perkenalkan nama saya Vega Chandra dengan NPM A1B 021022. Sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Proses Penyusunan MBS. Yang pertama, proses penyusunan MBS. Proses bisa juga kita sebut sebagai strategi. Strategi berasal dari kata strategos yang merupakan gabungan dari kata stratos atau militer dan ago atau pemimpin. Ansob Anwar 2004 menjelaskan bahwa strategi adalah seperangkat pedoman aturan putusan dari perilaku organisasi. Jadi strategi adalah sebuah cara untuk meningkatkan sesuatu secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penyusunan MBS dibagi atas 3 tahap. Next. Yang pertama ada proses persiapan. Next. Yang kedua ada tahap implementasi. Selanjutnya ada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Next. Selanjutnya pihak yang terlibat dalam proses implementasi MBS. Adapun pihak yang berkaitan dengan proses penyusunan MBS adalah yang pertama komite sekolah, selanjutnya kepala sekolah, ada dewan guru, dan masyarakat atau orang tua. Next. Berikutnya pentingnya pelaksanaan MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu hal yang sangat penting dilaksanakan karena demi keuntungan dan kemajuan setiap sekolah atau instansi pendidikan, demi meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen berbasis sekolah mengatur dan menyusun kegiatan di setiap sekolah dengan baik.
tentunya berdasarkan sebab konsep yang sudah matang, yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Dengan dilaksanakannya MBS, suatu sekolah akan menjadi stabil baik dalam segi pendidik maupun tenaga pendidiknya. MBS juga mengajarkan bagaimana membangun karakter diri masing-masing. Berikutnya, hambatan-hambatan dalam penyusunan MBS. Kurangnya kesadaran siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kurangnya kesadaran siswa ini dapat dipicu oleh beberapa hal, seperti minat belajar dari siswa tersebut memang kurang, seperti siswa tersebut tergolong siswa yang malas dan sulit untuk mau belajar. Hal lainnya seperti guru tidak bisa menciptakan suasana harmonis dan menarik minat belajar siswa sehingga dianggap membosankan bagi mereka. Next. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan sebelum menyusun MBS. Yang pertama, semua rancangan kegiatan seperti dokumen-dokumen penting harus disiapkan dengan lengkap. Yang kedua, semua pihak yang terlibat harus siap baik fisik maupun mental. Selanjutnya, tersedianya sebuah sekolah sebagai wadah pelaksanaan MBS ini. Selanjutnya, siap mengkritik dan siap juga menerima kritikan dari orang sekitarnya. Yang kelima, sudah terjalin kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, habiskan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, dan jika ada pertanyaan, saya persilakan. Baiklah, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Saya Pegat Chandra, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke presentator selanjutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Krisnajaya dengan NPM A1B021034. Saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pertama pendahuluan. Latar belakang. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.
Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreativitas dalam penggunaannya oleh guru maupun oleh siswa. Ruang lingkup pembahasan meliputi pengertiannya, bentuk sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan, tujuan pemanfaatan, alasan dari perlunya pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, pengimplementasian sarana dan prasarana pendidikan, dan kesimpulan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan sarana pendidikan, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan sarana pendidikan, evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, mengetahui pentingnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian ada definisinya, yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penyendaya-gunaan berbagai peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses penggunaan fasilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menunjang jalannya pendidikan atau pengajaran. Kemudian tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses pendidikan di sekolah. Di samping itu, agar kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan lancar dan efektif. Implementasinya yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, penggunaan, pengawasan dan pemeliharaan, kemudian penghapusan. Baiklah, kesimpulan dari presentasi ini, sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, sehingga perlu dilakukannya pemanfaatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, yang merupakan proses kerjasama dalam mengatur, mengelola, dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila teman ada yang ingin menanyakan, boleh dijelaskan. Baiklah, kepada Arya Yuda Eka Padilla, silakan. Baiklah, terima kasih Saudara Adi. Saya Arya Yuda Eka Padilla, NPM A1B021021. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Saudara menjelaskan tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Tolong jelaskan lebih rinci lagi terkait hal tersebut. Terima kasih. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan menjawabnya. Tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses pendidikan di sekolah. Di samping itu, agar kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan lancar dan efektif. Dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang baik, diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun siswa, sehingga akan betah berada di sekolah. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan dari pemanfaatan sarana dan prasarana yaitu untuk menunjang kegiatan belajar agar dapat efektif dan efisien, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang optimal, serta kondisi belajar nyaman, indah, rapi, dan menyenangkan bagi guru maupun siswa. Baiklah, apakah bisa diterima? Baiklah, terima kasih penjelasannya bisa saya terima. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mungkin itu menjadi akhir dari presentasi kita hari ini.